Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aditya Kasadi dari kelas 1D. Dengan NIM 8314236067. Jadi saya akan menjelaskan tentang tugas kemaritiman dengan tema potensi dan mitigasi bencana alam sosial di wilayah kemaritiman, kesehatan dan keselamatan di wilayah maritim. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus termasuk negara maritim yang memiliki potensi sumber daya laut yang berlimpah. Akan tetapi, di balik kekayaan potensi sumber daya laut tersebut, Indonesia mengalami kondisi rawan bencana kelautan. Karena Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang memungkinkan bencana datang secara tiba-tiba. Bencana kelautan yang terjadi dapat berupa tsunami, gelombang badai, naiknya permukaan laut, El Nino dan La Nina, banjir, dan juga abrasi pantai. Ketika bencana ini terjadi, tidak dapat dipungkiri akan merenggut banyak korban jiwa maupun kerugian materi. Oleh karena itu, kita itu perlu adanya pengetahuan tentang mitigasi bencana, khususnya bencana kelautan, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Potensi bencana yang dapat terjadi di laut seperti peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggukan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dalam faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi, bencana laut adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi di laut karena disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu dari alam maupun dari perbuatan manusia sendiri. Jenis-jenis bencana yang dapat terjadi di laut seperti tsunami. Tsunami itu adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Tsunami terjadi karena perubahan permukaan laut yang disebabkan oleh gempa bumi yang berkusut di bawah laut, letusan gunung berapi yang ada di bawah laut, atau longsor yang ada di bawah laut. Gelombang tsunami dapat merambat hingga kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Yang kedua, yaitu gelombang badai yang terbentuk oleh angin yang sangat kuat dengan kecepatan angin lebih dari 91 km per jam. Tinggi gelombang sekitar 7 meter sampai 30 meter. Berbahaya bagi pelayaran dan pemukiman atau bangunan di pantai serta dapat menyebabkan abrasi pantai. Contohnya badai topan atau hurricane. Yang ketiga, kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut adalah suatu peristiwa yang menimbulkan naiknya permukaan air laut ke pesisir pantai karena beberapa faktor. Yang keempat, El Nino dan La Nina. Itu adalah fenomena di mana terjadi peningkatan suhu permukaan laut yang biasanya dingin, yang menyebabkan upwelling dan biasanya kita indikasikan dengan kekeringan pada daerah tersebut. Dan La Nina adalah fenomena di mana terjadi pendinginan suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling dan biasanya kita indikasikan dengan banjir pada daerah tersebut. Yang kelima, banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam, yakni peristiwa di mana tergenangnya daratan oleh air yang berlebihan, di mana banjir juga dapat terjadi karena aliran air yang berasal dari laut yang disebabkan adanya bencana badai atau tsunami. Yang keenam, abrasi pantai. Abrasi pantai itu adalah salah satu proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasa disebut juga dengan erosi pantai. Mitigasi bencana yang dapat kita lakukan yang terjadi di laut, yang pertama yaitu berdasarkan penyebabnya. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Ya, kalau yang kedua itu bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mitigasi bencana. Mitigasi bencana
serangkaian upaya yang mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Pasal 1 Ayat 9 Tahun 2007. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Bentuk mitigasi membuat cek dan bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa, dan lain-lain. Mitigasi non-struktural seperti peraturan perundang-undangan, pelatihan penanganan bencana, kesiapsiagaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 2007. Misalnya, penyiapan sarana komunikasi pos komando, penyiapan lokasi evaluasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana. Yang kedua, tanggap darurat atau upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Yang ketiga, bantuan darurat merupakan upaya memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Keempat, pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Mitigasi bencana laut yang pertama yaitu tsunami. Untuk menghindari bencana tsunami, kita itu perlu upaya untuk mempertemukan unsur bahaya dan kerentanan dengan cara menjauhkan kerentanan terhadap bahaya, misalnya memindahkan penduduk ke tempat yang lebih aman dari bahaya, mereduksi bahaya sampai sekecil mungkin sehingga bahaya tidak menerjang suatu kerentanan, misalnya pembangunan tembok penahanan tsunami. Kedua opsi ini terkadang sangat sulit untuk dilakukan karena menimbulkan permasalahan sosial serta memerlukan biaya tinggi. Kemudian, mereduksi bahaya serta menaikkan kapasitas dari suatu kerentanan dengan cara adaptif atau akomodatif menggunakan manajemen risiko bencana. Penerapan manajemen risiko bencana ini perlu dilakukan secara sistematis melalui kebijakan administratif organisasi, kemampuan dalam operasional, strategi, dan implementasi, serta kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkannya. Manajemen risiko bencana ini mengkaji seluruh aktivitas baik dalam penanganan struktural maupun non-struktural untuk menghindarkan preventif atau untuk mengurangi mitigasi dan preparedness efek yang ditimbulkan oleh bahaya tsunami. Penanganan struktural untuk tsunami meliputi sistem perlindungan pantai dengan membangun tembok penahanan ombak berupa breakwater, seawall, dan pintu air yang dikenal sebagai hard protection, dan perlindungan dengan menggunakan vegetasi pantai atau seperti mangrove dan coastal forest seperti terumbu karang atau dikenal sebagai soft protection. Selanjutnya, untuk penanganan non-struktural meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah, penegakan hukum, organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana seperti PMI, ambulans dan tenaga medis, pemadam kebakaran, karang taruna, dan lain sebagainya. Penyediaan peta bahaya dan risiko tsunami, serta peta jalur evakuasi, konsep penataan ruang yang akrab dengan bencana tsunami, sistem peringatan dini, kerusakan akibat gaya-gaya hidrodinamika atau gelombang orientasi pantai yang relatif tegak lurus atau sejajar dengan puncak gelombang dominan. Hal ini memberikan informasi bahwa pantai dalam kondisi seimbang dinamik. Kondisi gelombang yang semula lurus akan membelok akibat proses refraksi atau difraksi dan shoaling. Pantai akan mengadai dengan mengorientasikan dirinya sedemikian rupa sehingga
tegak lurus arah gelombang, atau dengan kata lain terjadi erosi dan deposisi sedimen sampai terjadi keseimbangan, dan proses selanjutnya yang terjadi hanya angkutan tegak lurus pantai. Kerusakan akibat sebab alam lain, perubahan iklim global, dan kejadian ekstrim, misal terjadi siklon tropis. Faktor lain adalah kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, efek rumah kaca yang mengakibatkan kenaikan tinggi gelombang, kerusakan akibat kegiatan manusia yang lain, penambangan pasir di perairan pantai, pembuatan bangunan yang menjorok ke arah laut, pembukaan tambak yang tidak memperhitungkan keadaan, kondisi, dan lokasi untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya abrasi pantai. Cara mencegahnya itu dengan pelestarian terumbu karang. Terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Oleh karena itu, kita itu perlu pelestarian terumbu karang dengan membuat peraturan untuk melindungi habitatnya. Ekosistem terumbu karang pada lamun mangrove dan vegetasi pantai lainnya merupakan pertahanan alami yang efektif mereduksi kecepatan dan energi gelombang laut sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai. Selanjutnya, saran dari saya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat kita hindari, tapi dapat kita atasi. Untuk mengatasi bencana itu, kita itu dapat membutuhkan pengetahuan akan tindakan yang tepat yang harus dilakukan. Jadi diharapkan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk lebih meningkatkan pengawasan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.